Pro1 RRI Singaraja, selamat pagi dan juga penonton kanal YouTube RRI Singaraja Official. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kami untuk dialog interaktif Hai Bali Ken Ken dengan topik mengawal prestasi dan inovasi madrasah di Buleleng. Dan kami sudah bersama dengan Haji Lewa Karme MPD selaku Kasih Pendis Kemenak Kabupaten Buleleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Selamat Irna dan pagi, pendengar RRI. luar biasa. Terima kasih Pak Haji udah bisa hadir Nggih, pagi ini. sama-sama. Dan tentunya Pak Haji tidak sendiri. Pagi ini ditemani oleh Mas Andi Rishadi Eskom selaku Kepala MI Nuha Singaraja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mbak Irna Nggih. dan pemirsa RRI Singaraja dimanapun berada. Nggih, sapa juga yang ada di YouTube. Oh iya, di YouTube. Nggih. Ini keluarga madrasah pada nonton. Nggih. Dan juga ada Kamat MIT Mardlatilaah. Iya, Bapakmu Wafikni SPD. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Fikni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nggih, Waalaikumsalam. bagi pemirsa dan selamat pagi juga di YouTuber yang sempat live hari ini. Nggih, terima kasih. Nah, ini menarik sekali ya karena memang dengan topik mengawal prestasi dan inovasi madrasah di Buleleng ternyata Pak Andi, mohon izin, ternyata memiliki prestasi dan inovasi yang luar biasa. Mungkin diceritakan terlebih dahulu sebelum kita ke Pak Fikni. Silakan Pak Andi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Irna atas kesempatannya. Pak Haji, kami hormati Pak Fikni. Jadi awal mulanya si Minuha itu mulai dilaunchingkan pada semester yang lalu adalah bermula dari inovasi kami di MI Nurul Huda terkait dengan penyampaian informasi melalui website gitu ya. Nah, kemudian dari website tersebut ada beberapa fitur yang menjadi hambatan kami untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai. Nah, sehingga kami pelajari di madrasah, di sekolah-sekolah se-Indonesia kami pelajari, kami buka inovasi-inovasi apa yang ada di madrasah ataupun sekolah. Kami menemukan akhirnya satu madrasah di Kalimantan kalau nggak salah itu yang memiliki portal khusus sehingga para pengunjung dari sekolah tersebut dapat mengakses sistem informasi maupun informasi yang disampaikan oleh madrasah tersebut ke halayak ramai lewat portal tersebut. Sehingga dari inspirasi tersebut muncullah si Minuha. Nah, dari si Minuha itu kami kembangkan sampai sekarang sudah berbasis APK yang bisa di-download di Play Store seperti itu. Nah, kenapa kami bisa masuk nominasi tiga besar tersebut dan meraih juara? Itu awalnya hanya coba-coba begitu ya. Coba-coba berhadiah ternyata. Ternyata berhadiah. Iya. Coba-coba kami coba pelajari apa sih inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng ini gitu ya. Karena setahu kami kalau di madrasah sekolah kan sudah banyak fanpage Facebooknya. Sekarang sedangkan kami selaku orang Buleleng sendiri nggak tahu apa sih inovasi yang ada di Buleleng. Kemudian dari Facebook pemerintah Kabupaten Buleleng kami pelajari kok ada tag untuk beridai gitu. Dan riset inovasi daerah Kabupaten Buleleng. Kami pelajari videonya, kami pelajari program-programnya dan muncullah program lomba inovasi dan kreasi tingkat Kabupaten Buleleng tersebut. Yang kemarin terakhir penutupan Bapak berarti berdiri di sana ya? Terakhir kami diberi penghargaan ketika 17 Agustus. 17 Agustus. Oke, di lapangan berarti dapatnya. Nggih. Lanjut lagi Pak Andi. Setelah itu kami mulai kami coba-coba gitu, ya untuk mendaftar, buat videonya dan tak disangka kami masuk 10 besar. Ya, dan 10 besar itu kami bersaing dengan inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng dan dikunjungi kebetulan. Dan dikunjungi, kami pelajari juga kunjungan-kunjungan dari yang lain itu ternyata mereka dalam kunjungan berida itu biasa saja gitu. Akhirnya kami buat inovasi lagi. Mereka diberikan buket ketika kehadiran, kami tampilkan siswa-siswa dan kami presentasikan dengan sebaik-baiknya terkait dengan si Minuha ini.
tujuannya sebenarnya sih bukan meraih penghargaan tersebut ya, cuman menyampaikan apa yang ada di Minhua ini sehingga mungkin bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng gitu, sebagai inovasi, sebagai mengawali madrasah terkait dengan inovasi di Kabupaten Buleleng. Dan ternyata kami beberapa hari kemudian itu mendapat informasi bahwa masuk 3 besar gitu. Alhamdulillah. Ya, dan disampaikan untuk nanti penyerahan tanggal 17. Baik, luar biasa. Berarti dari awal coba-coba ternyata luar biasa ya hitungannya. Tapi berarti dari awal Pak Andi tidak menyangka ya? Iya betul, hanya ingin mencoba saja gitu ya, menyampaikan bahwa kita Baik. punya si Minhua begitu. Berarti ini emang rezekinya ya hitungannya ya. Baik, kita ke Pak Fik nih. Pak Fik nih, ini kan juga kabarnya dua Iya, muridnya iya, berhasil ya. Silakan mungkin diceritakan. iya, terima kasih Mbak Etna dan pemirsa sekalian dan para YouTuber yang sempat hadir hari ini dan besok atau dimulai dari kemarin bentuk technical meeting dan juga pembukaan oleh Menteri Kemendikdasmen ya, pusat itu penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Nah hari ini anak kami 2 orang itu mengikuti lomba tingkat nasional secara online di sekolah dari jam 10:30 sampai jam 12 nanti. Masya Allah. Hari ini dan besok untuk mata pelajaran IPA atau bidang studi IPA itu eksplorasi video, kemudian yang IPS itu infografis daerah tempat tinggal dia. Jadi Bali atau Buleleng ini akan terekspos juga dalam lomba tersebut untuk memberikan informasi-informasi tentang berbagai hal yang ada di Singaraja atau di Buleleng khususnya, terutama di daerah di kota Singarajanya, beserta dengan sejarah perkembangannya dan sebagainya. Nah, jadi hari ini dan besok mereka bisa mengikuti lomba-lomba tersebut yang juga bukan hanya mewakili Kabupaten Buleleng, tapi mewakili Provinsi Bali beserta dengan para peserta lainnya dari Denpasar dan Badung. Luar biasa, amin. Ada 2 mata pelajaran ya? Ya, ada 2 mata pelajaran. Masing-masing 3 ya? Masing-masing 4. Oke. Jadi 4 per mapel mewakili Bali. Luar biasa. Dari Buleleng ya Pak ya? Nah, Buleleng, kita lah yang mewakili Buleleng. Nah itu dia. SD Madrasah Subuleleng hanya diwakili oleh siswanya Pak Fikmi. Baik, luar biasa. Berarti persiapannya juga sudah dilakukan sebelumnya ya Pak? Ya, Alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu ya, para guru itu sudah membina anak-anak itu dengan berbagai macam cara dan sesuai dengan inovasi yang mereka miliki. Baik, kita bergeser ke Kasih Pendis Kemenak Kabupaten Buleleng. Ini dari Pak Haji Lewakarma ini bagaimana seputar kebijakan dan apresiasi atas prestasi yang sudah diraih nih oleh bapak-bapak dan juga putra-putri siswa-siswinya seperti apa? Ya, kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sangat bangga ya dengan pencapaian prestasi anak-anak dan guru sekaligus madrasah kami. Ketika anak-anak dan guru berprestasi, sekaligus itu adalah prestasi lembaga madrasahnya dan lembaga Kementerian Agama. Dan secara verbal kami tidak pernah lepas menyampaikan apresiasi, ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah melakukan usaha dan pencapaian luar biasa. Dan meskipun kami tidak memberikan apresiasi dalam bentuk yang lebih, setidaknya teman-teman ini mereka itu diucapin selamat aja udah senang sekali. Dan kami memang sangat mendukung 2 dimensi ini. Dimensi digital madrasah misalkan itu kita sudah galakkan sejak awal COVID, Mbak Ina. Jadi Pak Andi ini termasuk beliau itu aktif di dunia digital. Jadi di madrasah itu sebelum beliau menjadi kepala, beliau ini kepala di MI Nurul Huda hari ini. Sebelum jadi kepala memang pegiat IT. Basicnya saja sarjana komputer kan, pegiat IT yang memang kami kemarin sudah tetapkan 4 madrasah sebagai pelaksana layanan madrasah digital. Salah satunya adalah Mid Margatillah dan Minhua ini. Jadi 2 madrasah ini ada di kota. Secara mungkin pencapaian berbeda,
tapi masing-masing memiliki keunggulan. Nah, Pak Andi Risadi termasuk kepala yang masih muda, produktif dan inovatif. Ketika kemudian ada kemarin lomba dari Brida Kabupaten Buleleng, itu merupakan pintu masuk untuk menunjukkan eksistensi digitalisasi yang sudah diterapkan di madrasah. Dan kami bangga karena merepresentasikan madrasah itu tidak kuno dan konservatif. Di madrasah meskipun swasta, khususnya diwakili oleh Pak Andi melalui aplikasi Suninoha, menunjukkan bahwa madrasah bisa kompetisi. Andai kata mungkin ada lagi lembaga lain lebih banyak, kami akan lebih bangga lagi. Pesertanya kurang lebih 40. Dan termasuk saingannya SMK kemarin itu. Malah di sini kan banyak itu sekolah-sekolah tingkat atas maupun SMP yang memiliki digitalisasi dan program ya, termasuk penjurusan prodinya gitu. Tapi nyatanya kan tidak ikut atau tidak lolos. Nah, Pak Andi ini kan memang selain memang di kondisi MI terbatas, dengan keterbatasan itu membuat aplikasi dan alhamdulillah lolos. Itu yang kita sangat banggakan. Dan ini memang kita harapkan bisa dicontohi oleh madrasah lain, termasuk di luar Buleleng, supaya madrasah ini memiliki komitmen dan semangat motivasi untuk membuat aplikasi pelayanan lebih mudah terjangkau diakses oleh masyarakat. Nah, lain halnya dengan Pak Fikni, beliau sebagai kepala Mikmar Baktilah ini udah langganan Mbak Irna. Langganan juara di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk OSN ini pun ini kali sekian. Saya lupa ya Pak, karena hampir setiap tahunnya paling mentok di provinsi, selebihnya lolos nasional. Bahkan, tidak pernah pulang tanpa medali. Selalu pulang dengan medali. Nah, tahun ini yang lebih membanggakan apa? Karena tahun ini Mardotilah, 2 siswanya, 2 mapel sekaligus, itu adalah perwakilan Buleleng sekaligus Bali. Luar biasa dan ya. Sekian SD dan madrasah yang ada di Buleleng diwakili oleh Biasanya kan teman-teman SD ada aja sampai di tingkat provinsi itu kita kompetisi, ternyata nanti di situ disaring lagi antar kabupaten. Nyatanya Mikmar Baktilah 2 siswanya itu mewakili langsung Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali. Ternyata ini masing-masing 4, mapel IPA, mapel IPS ya. Yang kemudian kedua-duanya masing-masing 4 orang dan setiap mapel itu ada perwakilan dari Mikmar Baktilah. Jadi apresiasi yang tinggi-tingginya karena ini akan berbicara tingkat nasional maupun Bali sekaligus Buleleng, Mbak Irna. Nah, kenapa kami bangga? Karena madrasah ini bukan kaleng-kaleng nih. Nah, tadi kalau pencapaian digitalisasinya sudah mantap tuh di lembaga yang diwakili oleh Suninoha. Kemudian di madrasah Mardotilah pencapaian akademiknya juga tidak kalah saing dengan sekolah dan madrasah negeri sekalipun, karena kedua madrasah ini swasta. Ya boleh dikatakan namanya swasta itu pasti lebih berat ya dalam mengambil kebijakan karena harus melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat inilah yang membuat mereka mungkin memiliki motivasi lebih kuat untuk berkontestasi dan berprestasi. Dan hari ini kita buktikan Mikmar Baktilah 2 siswanya hari ini dan besok itu sedang melakukan proses lomba secara online di tingkat nasional. Doa kita bersama ini para pendengar dan para pemirsa di YouTube, semua keluarga madrasah dan semua masyarakat Bali, kita mohon doanya semoga anak-anak kita masing-masing 4 orang mapel IPA dan IPS ini diantaranya semua bawa piala. Luar biasa. Atau semua bawa medali. Masya Allah ya. Insya Allah ya. Dan doa kami dari keluarga madrasah tentu berharap Mikmar Baktilah ini pulang semuanya membawa medali emas. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu harapan kita. Maka kenapa kami kemudian minta kemarin supaya pencapaian madrasah ini bisa diungkap di Pak RRI untuk didengarkan sebagai motivasi buat madrasah lainnya, sebagai bentuk kebanggaan buat masyarakat Buleleng dan Bali. Ternyata beginilah adanya potret madrasah di Buleleng ya. Luar biasa gitu, capaiannya menonjol. Ini saya dapat info dari madrasah, katanya hari ini itu banyak tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng yang sedang berkunjung ke madrasah. Insya Allah. Di Mardotilah ya? Iya, betul. Tolong kabarkan ke mana ini Pak Kadis ini. Saya udah lapor sama Pak Kadis pencapaian ini Mbak Irna. Maka saya minta hadiah. Beliau memberikan baru sebatas doa. Mudah-mudahan nanti pencapaian kita akan diapresiasi. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu. Baik. Nanti kami juga akan mengajak Anda pendengar
untuk sharing ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh 3 narasumber kami, tapi kami juga mau membacakan apresiasi luar biasa dari Imam Akbar, madrasah keren. Ada juga madrasah agar bisa jadi pusat pencetak generasi terbaik dan berprestasi. Sukses selalu untuk Pak Guru dan murid-murid madrasah yang berprestasi. Amin. Oke, siap. Nanti kami akan ajak Anda yang ingin bergabung boleh 0362246644 ataupun WhatsApp call, WhatsApp chat 0811 399 9790. Sesaat lagi. RRI Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Tentunya masih bersama narasumber kami. Ini lengkap sekali hari ini, luar biasa, yaitu Haji Lewa Karba, Kasih Pendis Kemenak Kabupaten Buleleng, Bapak Andi Rishadi Eskom, Kepala MI Nuha Singaraja, dan Bapak Muwafikni SPD. Nah, ini ada yang bertanya nih, mohon maaf baru bergabung katanya. Penasaran sama si Minuha itu apa artinya? Siapa sih si Minuha itu? Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin deketin dulu mic-nya. Ya, Pak Andi. Terkait SIMINUHA itu merupakan singkatan dari Sistem Informasi MI Nurul Huda. Oke, siap. Karena kami lihat, kalau kami pantau di perkembangan dunia digital itu banyak menggunakan kata-kata SI begitu ya. Ada simpatika begitu dan sebagainya. Akhirnya kami buat menjadi SIMINUHA karena memang di Buleleng itu terutama Mbaya ada 2 MI Nurul Huda. Ada MI Nurul Huda yang di kota dan ada yang di Sanggalangit gitu. Nah, ciri khasnya kita di kota adalah Minuha. Akhirnya kita tambahkan dengan namanya Si di depannya, jadilah SIMINUHA begitu. Nah, dalam aplikasi MIN tersebut ada 18 layanan, Mbak ya. Mulai dari website, kemudian jadwal pelajaran, ada rumah belajar juga kita siapkan. Untuk para siswa-siswi yang belajar dari rumah kita siapkan namanya Sirubel, Sistem Informasi Rumah Belajar, dan banyak layanan lain dan lain sebagainya yang ada di aplikasi SIMINUHA. Gitu, ya. Jadi SIMINUHA itu rumahnya ada kamar-kamarnya lagi ya? Betul. Baik, ini ada yang bergabung melalui line telepon kami. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Selamat pagi. Silakan Pak Narte. Baik. Saya selaku mantan guru. Tetap guru Pak, Kemudian tidak pernah mantan Pak, tetap guru Pak. Wih, mantan ya. Kalau mantan guru sudah pensiun tetapi tetap guru. Iya. Guru pake, guru Iya. pengajian lagi. Iya.
Ya, mantan guru, kemudian gurunya mahasiswa kan 44 tahun. Mantap. Jadi Prodi Napi nih ke saya merasa di Prodi Napi. PPKN, Oh siap. Sipum, Pak Nih Narte. Prof Narto nih. Ya, mungkin saya keliling ngajar Pancasila ke seluruh jurusan. Siap. Kemudian saya mengasuh, ada kaderisasi, begitulah proses perjalanan. Sehingga saya menggeluti bidang pendidikan, merasakan pengalaman pahit getir jadi guru. Nah, saya melihat, saya bangga, salut atas prestasi anak-anak madrasah IPS. Jadi sebagai guru, apalagi kalau tingkat SMP, SMA sudah ada pembagian jurusan, kita orang tua nuntun jangan memaksakan harus CPA nanti jadi dokter, jadi akabri. Itu menurut saya salah. Saya pernah ngalami SMA. Saya IPA 4 bulan, catur itu zaman tahun 65. Tidak kuat oleh walinya. Dek Narte, Nak Narte, sama Ardane, 5 orang ini pindah ya ke IPS. Kalau tetap ke IPA, nanti bisa gila. Jadi sudah dideteksi oleh gurunya. Oleh sebab itulah saya pindah ke IPS. 5 orang itu jadi dosen semua. Tidak dipaksakan. Nah ini hanya catatan. Jadi untuk pembagian jurusan kepada minat bakat anak. Jadi saya salut, sukses kepada anak-anak guru madrasah ini berprestasi, dan baik itu tingkat nasional nanti mudah-mudahan membawa medali. Doa saya sebagai seorang guru yang melihat anak-anak berprestasi itu saya senang. Jadi kalau gurunya anak-anaknya sukses, gurunya senang. Ya, kalau anaknya tidak berprestasi, lemah, bodoh, itu terus berjuang. Saya salut dengan era digital ini, inovatif, baik guru maupun daripada anak-anak sebagai sekolah bernuansa dan juga di nuansa Hindu ada Widya Laya itu diperhatikan bersama dengan Departemen Agama untuk memajukan anak-anak Buleleng Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, semoga muncul atau lahir anak-anak cerdas, juga pintar, berakhlak mulia moral, nilai-nilai Pancasila. Terima Jadi kasih mudah-mudahan Pak. di era digital ini Presiden Prabowo sudah membantu berbagai fasilitas IT digital beberapa sekolah. Mudah-mudahan hadiahnya kepada sekolah madrasah yang berprestasi diberi bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan pendidikan sumber daya manusia Indonesia. Amin. Hebat. Amin. Itulah yang saya sampaikan. Telah berjuang para anak-anakku yang tercinta, mudah sukses. Kemudian para guru, mudah-mudahan YouTuber aplikasinya tersebar di seluruh guru, ditiru oleh guru lain, sehingga Buleleng menjadi pusat digital aplikasi pendidikan yang maju. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah memberikan atensi ya Mbak Irna ya. Luar biasa. Jadi nggak mau ditanggapi nih. Boleh kita tanggapin karena ini motivasi dari orang tua. Dulu, sebentar dulu. Mari. Pak Nyoman Sudarsana, diulangin lagi Pak. Tadi masih ada Pak Narte di atas. Pak Nyoman silakan diulang lagi, hubungi kami. Tadi masih ada Pak Narte. Silakan Pak Nyoman Sudarsana kalau ingin bergabung boleh. Tadi masih ada Pak Narte yang belum turun, jadi belum bisa kami angkat. Sekarang kalau sudah bisa, silakan Pak Nyoman Sudarsana. Nggih, saya coba bantu dulu. Nggih. Kita coba bantu dulu ya Pak, karena tadi masih ada Pak Nyoman, masih ada Pak Narte. Silakan. Om Swastiastu, selamat pagi.
Selamat pagi, Pak. Oke, silakan Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat Para pagi. narasumber, Nggih. ada Pak Haji, Pak Adi, Pak Wisnu, dan semuanya ya. Nggih, Terima siap. kasih banyak Bapak Siap. telah hadir di Hari Singaraja menyampaikan terkait dengan topik itu mengawal prestasi dan inovasi madrasah. Nggih, siap. Kami tokoh masyarakat sangat apresiasi dan bangga ya, anak-anak madrasah bisa berinovasi dan bersaing di tingkat Buleleng, dan tadi disampaikan sudah menuju ke tingkat nasional mewakili provinsi. Nggih, Luar siap. biasa. Tentunya ini berkat Bapak-bapak dan Ibu guru yang telah membina anak-anak didiknya ya. Dan ini tentunya juga berkat pimpinan yang memiliki pendidikan komputerisasi. Ini bagus sekali. Tentunya ini tidak mudah untuk mendapatkan hal ini. Harapan kami selaku masyarakat terus bina anak-anak kita dan juga tingkatkan guru-guru di sekolah madrasah karena luar biasa. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Prestasi dan inovasi apa saja yang telah dilakukan di madrasah. Tentunya terkait dengan inovasi ini akan menuju sekolah yang berkualitas dan menuju Indonesia maju dan berprestasi. Itu saja kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami bangga Sama-sama Bapak. telah mampu mengikuti dan mewakili Buleleng. Terima kasih. Nggih, Terima kasih. amin. Nggih. Astagfirullah. Baik, mungkin langsung ditanggapi dua penelpon kami untuk pagi hari ini. Silakan, siapa dulu? Nggih, Tiang Dumun. Nggih, Pak Haji. Dengan dua penelpon yang merepresentasikan masyarakat dan juga tokoh pendidikan, kami juga sangat senang nih hari ini hadir bisa mendapatkan respon langsung. Ini dari masyarakat, tokoh pendidikan yang juga memperhatikan bagaimana perkembangan pencapaian pendidikan kita. Tentunya di sini Mbak Irna kami ingin sampaikan bahwa dua kepala madrasah ini bukan siapa-siapa. Mereka adalah warga Buleleng yang ikut hadir membangun program pemerintah melalui bidang pendidikan. Dan di antaranya pencapaian yang disampaikan tadi melalui Siminuha oleh Pak Andi, kemudian pencapaian OSN di tingkat madrasah, perwakilan siswa kita di Provinsi Bali, itu dalam rangka kita ikut andil di dalam mendukung pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya dan Provinsi Bali, bahwa hadirnya madrasah ini kita ingin memberi kontribusi, manfaat dan dampak positif dalam pembangunan pendidikan. Nah, adapun pencapaian-pencapaian ini sesungguhnya teman-teman ini tidak pernah berharap dari awal akan mendapat hadiah apa ini dan itu, tetapi itu adalah komitmen mereka sebagai pendidik, sebagai orang yang bergiat di madrasah, karena mereka ini, kalau Pak Fikni ini hampir pensiun beliau ini. Malah sudah pensiun. Luar biasa ya. Tapi oleh yayasan masih masih dibutuhkan. Di KTP-nya diperbarui. Jadi ini luar biasa, saking komitmennya penuh sekali untuk membangun pendidikan dalam rangka ikut berkontribusi terhadap pendidikan di Kabupaten Buleleng. Jadi apa yang disampaikan oleh dua tokoh kita tadi, apresiasinya buat kita, terima kasih banyak juga kembali dari kami, dan kami juga sangat berharap bahwa kami hadir tidak dalam rangka sekedar untuk kompetisi, tapi kolaborasi membangun negeri. Dalam hal ini membangun Kabupaten Buleleng. Pak Bupati tentu juga pasti bangga kalau kemudian putra-putri Buleleng ini bisa mewarnai tingkat nasional. Ya suatu saat nanti kita juga pengen duduk sama Pak Bupati nih, supaya tahu bagaimana posisi madrasah. Madrasah tidak semata-mata bersaing, tapi madrasah pengen untuk juga tampil memberikan manfaat dan dampak buat bangunan pendidikan. Kenten Mbak Irna. Mungkin dari teman-teman silakan. Silakan Pak Andi atau Pak Fikni, silakan. Ya, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kasih tadi, bahwa kehadiran kami di Buleleng ini bukan semata-mata mewakili Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, provinsi, tetapi memang
kita ingin mengharumkan nama Bali, ya. Mengharumkan nama Bali, khususnya Kabupaten Buleleng yang yang berada di Kementerian Agama, yang mana dari Kementerian Agama untuk Buleleng dan untuk nasional, untuk negara. Nah, sehingga kami hadir di sini sekali lagi memang untuk semuanya, bukan hanya untuk madrasah tertentu, tapi untuk kita semua, khususnya Kabupaten Buleleng dan masyarakat Buleleng pada umumnya. Ya, ini penguat Mbak Irna bahwa semangat Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Buleleng ini untuk mewujudkan Buleleng atau Singaraja Kota Pelajar, salah satunya ini yang mendukung gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita gitu. Oke, Pak Andi. Pak Andi silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Irna. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih juga paham dengan kami bahwasanya kami mengikuti kompetisi ini pun sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada Buleleng begitu ya, bahwasanya yang ada di pola pikir mereka itu kan kalau terkait dengan digitalisasi di sekolah maupun di madrasah itu akan membutuhkan biaya yang besar begitu ya. Ternyata kami di swasta pun bisa meminimalisir terkait dengan biaya tersebut dengan layanan yang tidak kalah baik dengan yang harganya yang mahal begitu ya. Makanya ketika kemarin Berida itu membawa juri penilai yang dari eksternal dan dari dosen Undiksa dan juga universitas lainnya yang ada di Buleleng, itu mereka terkejut juga bahwa sekolah swasta bisa membuat sistem informasi seperti ini. Akhirnya kita di sana berkomitmen gitu ya, akan bersinergi bersama bagaimana nanti madrasah-madrasah maupun sekolah di Buleleng pun bisa memiliki aplikasi sejenis Siminuha begitu, dan kami pun mengiyakan dan siap nantinya berkolaborasi sharing dengan yang lainnya begitu. Jadi bagi ilmu betul. Okay. Tapi tadi pertanyaannya Pak Nyoman Sudarasana, inovasi apa saja yang sudah didapatkan atau dilakukan selain yang tadi mungkin Siminuha? Oh ya, silakan Pak Andi. Banyak sekali layanannya. Terkait dengan inovasi layanan tersebut sebenarnya yang kami lakukan adalah berbasis kebutuhan, berbasis kebutuhan. Apa kira-kira yang menjadi kendala dari wali murid, masyarakat terkait dengan informasi yang ingin didapatkan di Minuha, itu kita pelajari, kemudian kita buat di aplikasi Siminuha tersebut begitu ya. Jadi tidak semata-mata ambisi begitu ya, kemudian inovasi yang tidak bermanfaat, namun kami pelajari dulu apa kebutuhan dari masyarakat, kemudian kita nanti buatkan gitu rumahnya di Siminuha. Ya, ini lebih kepada produk layanan ya, untuk memudahkan masyarakat mencari informasi tentang Minuha. Sebenarnya di madrasah lain sudah. Sudah, hanya memang pencapaiannya belum seperti Minuha. Termasuk madanya Pak Fikni. Sebelum Minuha tumbuh, Pak Fikni sudah berbagai inovasi tentang pelayanan digital. Cuman mungkin fokusnya beliau tidak di situ. Nah, Pak Andi ini karena salah satu saya katakan pakar di bidang IT, jadi mungkin lebih gampang untuk melakukan sesuatu inovasi yang dibuat langsung sendiri dengan dikembangkan di madrasahnya. Nah, kalau Pak Fikni harus menghadirkan pihak luar, itu bedanya. Betul. Jadi sebenarnya kita sudah mengembangkan IT itu pertama dari evaluasi Mbak Erna. Baik itu evaluasi harian maupun evaluasi semesteran, kita sudah menggunakan digitalisasi. Kemudian supervisi kepala madrasah. Jadi supervisi kepala madrasah itu sekarang sudah berbasis IT. Jadi kita mengetahui administrasi guru apa saja yang sudah dikerjakan, dan guru-guru siapa saja yang sudah mengerjakan dan yang belum mengerjakan. Kita bisa melihat duduk di kursi dan melihat di atas meja, dan kemudian kita buka portofolionya masing-masing orang, dan kita jadikan bahan evaluasi untuk kita sampaikan di rapat-rapat kerja di tingkat. Termasuk pemantauan supervisi kelas ya? Iya, betul. Karena ada CCTV di setiap kelas. Ini Mardatina ini semua kelasnya udah dilengkapi CCTV. Jadi nggak perlu kepala sekolah datang untuk supervisi guru. Cukup dari kantor. Kalau guru main-main, guru serius terlihat di situ. Iya, gitu betul. Memang itu saya pantau, setiap kelas itu saya pantau ada guru yang katakanlah main HP dan sebagainya. Walaupun setelah saya klarifikasi, mereka mengklarifikasi, kami buka HP itu bukan karena apa Pak, tapi kami
kami mencari inovasi-inovasi pembelajaran di kelas untuk pembelajaran ini, untuk materi ini. Jadi kami ya mengapresiasi, dan itu saya sampaikan pada guru yang lain, silahkan, tidak masalah, tetapi memang harus ada ada batasan-batasan yang harus dipahami bersama. Iya. Nah, kalau Pak Andi masih merintis, melengkapi, tetapi beliau sudah punya pencapaian aplikasi. Nah, berarti ini ada bayangan dong seperti apa target yang ingin capai madrasah, khususnya di Buleleng, kedepannya seperti apa nih? Ada bayangan nggak Pak Andi? Kalau Atau saya Pak kan harus Haji? ngajak beliau kolaborasi Oh, nih. iya, iya. Nah, jadi kepala-kepala yang hebat ini Oke, harus siap. kita minta untuk sharing Hmm. pengalaman, sharing wawasan, dan termasuk juga nanti ini menunjukkan bahwa dua madrasah swasta bisa mengembangkan aplikasi dan pengawasan digital, termasuk supervisi digital, itu sebenarnya bisa dilakukan yang lain. Ini kan komitmen aja sebenarnya, komitmen kepemimpinan di masing-masing madrasah, khususnya di mungkin madrasah negeri itu bisa kita lebih dorong lebih cepat ya. Kalau madrasah swasta mungkin kita akan lihat nanti kita yang prioritasnya kelompok utama dan kelompok sedang nanti. Ini Pak Andi kemarin sudah sharing tuh dengan KKMI. Jadi ada 25 MI di Kabupaten Buleleng, termasuk beliau ini anggotanya KKMI dan pengurus juga. Jadi mereka sudah sharing. Nanti mungkin sesuai kebutuhan katanya tadi kan. Jadi madrasah itu kan kebutuhannya beda tuh. Kebutuhan pelayanannya walaupun ada hal yang sama, tetapi mungkin spesialisasinya akan berbeda. Nah, Pak Andi mungkin tinggal bantu, tentu kan memberikan ilmu, memberikan pendampingan, menghabiskan waktu dan biaya kan gitu Mbak Irna. Nah ini mungkin kadang-kadang udah ngomongin biaya itu masyarakat madrasah ini kan hitung-hitungan. Nah, itu mungkin sementara. Pak Andi siap ya? Oke, siap. Pak Andi siap. Oke, baik, luar biasa. Ini sebenarnya masih ada waktu, satu pertanyaan lagi yang saya harus bacakan. Ini sebenarnya bagaimanakah sebenarnya peran guru ini untuk siapa nih? Antara Pak Fikni atau Pak Andi nih? Pak Fikni aja Peran dulu guru nih, untuk senior. menekuni siswa yang masih yang mampu meraih prestasi. Nah, Ya, sebenarnya untuk guru itu kan tidak harus pintar ya, tidak harus cerdas dalam mata pelajaran tertentu, tetapi yang kami tanamkan pada guru itu adalah komitmen, memiliki komitmen yang tinggi atau integritas yang tinggi, sehingga dengan lahirnya integritas tersebut maka mereka akan melahirkan tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab itu akan banyak inovasi-inovasi untuk memberikan kemajuan pada anak-anak yang berprestasi, terutama anak-anak yang memang unggul, anak-anak yang memang berprestasi. Disitulah mereka berinovasi, mencari dengan segala macam cara bagaimana prestasi anak ini tidak hanya sekedar di bawah, tetapi juga bisa orbit sampai ke tingkat nasional. Jadi pokok utamanya itu adalah SDM para guru. Kalau gurunya ya biasa-biasa aja tanpa ada upgrade pengetahuan, ya saya pikir nggak ada manfaatnya. Tetapi guru biasa ketika dia mau mengupgrade diri dalam segala hal, terutama dalam dunia pendidikan sesuai dengan disiplin ilmu yang dia miliki, saya yakin anak-anak itu yang biasa dan muncul menjadi orang yang luar biasa, dari anak yang berprestasi akan jauh lebih berprestasi. Ya, kalau saya lihat Pak Fikni itu di sekolah itu program KTP. apa tuh Pak KTP? Komitmen tanggung jawab profesional. Wah, luar biasa. Jadi programnya program KTP. Jadi komitmen tanggung jawab profesional. Guru-guru itu sebenarnya tidak melulu dari basicnya gitu kan. Jadi kalau guru-guru Pak Fikni itu multi basic. Multi basic. Tetapi ketika masuk di Mid Mardotila ada pendalaman yang kemudian nanti guru itu mau spesialisasi apa nanti di situ. Itu yang saya tangkap. Sehingga dibangunkan komitmen dulu, setelah dia berkomitmen diserahkan tanggung jawab, nanti dengan sendirinya maka akan bekerja secara profesional. Ya, bahkan termasuk beliau memberikan apresiasi. Iya. Nah, duluan menyelesaikan tanggung jawab nanti pasti dikasih apresiasi, apalagi punya prestasi. Kan gitu Pak Fikni ya. Ya, jadi kalau kami tuh Mbak Erna di swasta itu tetap mengikuti kalau sistem penggajian lah misalkan ya. Saya mengikuti mengadopsi sistem pegawai negeri. Nah, kalau pegawai negeri itu kan ada gaji pokok dan tunjangan. Nah, di tunjangan itu salah satu diantaranya adalah berbasis kinerja. Nah, siapa yang kinerjanya bagus ya tentu akan mendapatkan pendapatan yang lebih daripada yang lainnya. Ternyata ini memang uji coba sekian tahun tuh ternyata juga bagus dia, dari satu orang yang berinovasi, berkinerja bagus, ternyata merembet ke hal-hal yang lain, ke teman-teman yang lain, dan sekarang
bisa dibilang 100% mereka sudah berbasis kinerja. Luar biasa. Ini ngomongin masa depan madrasah berarti ya. Ini, karena waktu ini 5 menit lagi ada waktu. Kira-kira apa pesan kepada siswa, guru, masyarakat? Silakan mungkin teman-teman masing-masing closingnya. Ada Mengawal closing kemajuan apa? madrasah di Buleleng. Silakan closing statementnya. Ya. Pak Fikni dulu silakan. Oke, teman-teman sekalian, dunia pendidikan baik itu di madrasah maupun sekolah umum, janganlah berpikir kita ini orang yang tidak bermanfaat, tapi berpikirlah kita ini orang-orang yang bermanfaat, baik bermanfaat pada diri sendiri, masyarakat, dan untuk negara. Ketika kita bisa berpikir bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat negara, maka disitulah akan muncul komitmen yang tinggi. Silakan Pak Andi. Baik, kalau dari kami terkait dengan inovasi yang ada di sekolah maupun madrasah, saran saya untuk teman-teman semuanya jangan takut dulu terkait dengan biaya yang akan timbul. Namun semangat dulu dipacu, manfaatnya yang harus dipikirkan untuk masyarakat lainnya, sehingga dari komitmen kemudian dari niat yang tulus seperti itu nanti akan memunculkan semangat sehingga teman-teman mampu membangun digitalisasi di madrasah maupun sekolah. Gitu. Silakan Pak Haji. Saya terima kasih juga kepada Mbak Erna dan seluruh pemirsa RRI, pendengar RRI dimanapun berada. Perlu juga kami sampaikan sebelum saya tutup, Pak Fikni ini merintis MI Maratulah sejak tahun berapa Pak? 98. 98. Wow. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang baru 29 tahun. Jadi sebenarnya belum tua ini, tapi prestasinya sudah wayah gitu yang cara omong Buleleng tuh kan. Nah kalau Pak Andi ini madrasahnya itu 2016. Nah kebetulan saya termasuk yang merintis gitu. Kalau di Maratulah ikut ngecor aja dulu gitu kan. Kalau di Menuha kebetulan ikut ngerintis saya Mbak Irna. Nah dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kami hari ini, kami ingin mengutip beberapa kata mutiara dari beberapa tokoh. Dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia ini. Karena dengan pendidikan Anda mampu mengubah dunia. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kepala madrasah sebagai guru ini, mereka sedang menyiapkan anak-anak untuk mengubah dunia. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan punya akar yang pahit, tapi buahnya pasti manis. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kalau kita mau dapat dunia dengan ilmu, kalau mau dapat akhirat dengan ilmu, kalau mau dapat kedua-duanya juga dengan ilmu. Maka mari kita belajar. Seluruh insan akademik, siswa, guru, dan masyarakat tidak boleh berhenti belajar. Itulah yang dilahirkan oleh kedua orang hebat ini, bahwa mereka menyiapkan lembaganya untuk tempat belajar buat anak-anak masa depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Sukses Pak Fikni untuk putra-putrinya nanti. Terima kasih, mohon doanya. Ya, semoga mereka bawa medali. Amin. Baik pendengar, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dialog ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, yang sudah berpartisipasi juga melalui line telepon kami ucapkan terima kasih, dan silakan Pak Haji ditutup. Oke. Dengan demikian kita seluruh pendengar RRI dan pemirsa YouTube yang hadir pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih. RRI khususnya memberikan tempat dan waktu untuk kami sampaikan pencapaian prestasi madrasah kami, menjadi inspirasi buat madrasah lainnya dan semua sekolah siswa yang ada di Kabupaten Buleleng dan Bali umumnya. Semoga kehadiran kami ini bermanfaat, berdampak buat pembangunan pendidikan. Salam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati